Iya kan sempat viral karena saya bawa anak saya ke kantor gitu ya. Usianya berapa waktu itu? Dia masih baru mau 3 tahun bentar lagi. Oke. Jadi masih di bawah 3 tahun, 2 tahun. Jadi ada aja gitu ya yang majority sangat supportive dan sangat Alhamdulillah. istilahnya kayak wow hebat gitu ya bawa anak bla 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 tuh kan nggak cuman yang di Eropa aja, di Indonesia juga kayak gitu. Wah ini ya mom yang mencontoh dengan luar biasa dadadadada. Positif ya. Tapi masih ada aja gitu ya haters gitu. Susah sih Mbak Sarah emang kalau udah Itu udah pasti. Sekarang kita jadi Berjiwa tahu kritis kan. bagaimana untuk kalau misalkan jadi yang berkuasa, jangan sampai mengkhianati dan mengecewakan rakyat gitu kan. Karena kita pernah jadi oposisi yang gimana kita cuma ngoceh gitu. Terus kita kan kritik gitu Mengkritik, kan, ya. gitu kan. Beliau didik, maksudnya beliau sampaikan di keluarga itu dulu, ini yang sering saya sampaikan, nggak ada bedanya gitu loh. Jadi dia mendidik kader-kader di sekolah kader di Gerindra itu nggak beda dengan kalau dia lagi ngomong untuk mendidik kita sebagai keponakan-keponakan gitu. Hai, jumpa lagi dalam VIP Para Kawan Inilah bersama saya Fani Imaniar. Hari ini saya bersama dengan salah seorang narasum spesial, salah satu yang glowing kalau misalnya ada di gedung Nusantara 2 gitu, tempat biasanya Komisi 7, nanti koreksi aku kalau salah ya. Ini saya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Mbak Rahayu Saraswati. Saya nggak peres loh barusan saya kalau ngomong glowing cantik gitu. Aduh, tadinya takut kalau bilang glowing nanti ini mungkin karena kayaknya kurang bedak kali ya kita ya. Tapi glowing kan? Glowing kan? Aduh lo kelihatan lo dari sini. Thank you. Karakternya bagus. Mbak Sarah apa kabar? Baik, terima kasih. Kayaknya lagi sibuk-sibuknya. Ya lumayan. Ya namanya juga anggota DPR kalau misalkan rajin datang ya pasti sibuk. Long weekend kemarin? Long weekend libur, sempet dong. Justru menyisikan waktu secara spesifik supaya bisa spend quality time With the family ya. hanya dengan suami kali ini. Why? Karena sudah lama tidak go on a trip berdua. Oh, jadi ini honeymoon. honeymoon keempat. Honeymoon. Nggak, jadi juga dalam rangka our 10th anniversary karena waktu kita Congratulations. thank you so much. Waktu kita anniversary ke-10, waktu itu lagi nggak bisa karena masih jaga si Wira, waktu itu lagi operasi di Singapura. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kita decide ini ada long weekend, let's go. Sampai akhirnya beli non-refundable tiket supaya beneran berangkat gitu. Okay. Karena kalau enggak ntar aduh kasihan ninggalin anak-anak, gak enak, kepikiran gitu kan. Jadi akhirnya we went and it was very very nice. Oh, bertepatan dengan ulang tahun Mbak Sarah juga. Sekalian ya? juga. Happy belated birthday. Thank you, anyway. terima kasih. Seorang Aquarius girl 27 Januari 2024 ya tahun ini ya. Aku nggak akan nanya usia ya karena kita mah Sweet 17 terus. Ntar juga bisa dicek sendiri. Tapi rasanya seperti Sweet 17 ya, seperti. Oh no, it's the I feel like late 30s is the new 27. 20, bener. I always use kita. 27 karena kalau 21 kayaknya too young. Ini Kayak tidak mengenal hidup. Oke, gitu. aku mau tanya deh kalau gitu, prime time-nya menurut Mbak Sarah itu usia berapa sih harusnya kalau buat cewek? Oh, aku sih waktu turning 30, jujur waktu akhirnya 30 tuh merasa kayak finally gitu. Finally? Karena beda ya, maksudnya kan banyak yang aduh akhirnya 30. No, for me kayak memang dari kecil tuh merasa mungkin kayak old soul gitu ya. Jadi terlalu kayak udah menunggu untuk waktu di mana akhirnya mapan, akhirnya mateng, akhirnya This is my time. this is my 30, time yeah, gitu. 30. Walaupun of course dan waktu itu waktu pertama kali jadi anggota DPR juga kan. Jadi I became anggota DPR pertama kali di usia 28 tahun. Nice. Jadi 30 tahun itu pas lagi ada di sini baru juga akhirnya udah punya anak gitu kan. So it's different lah gitu. For me I think harusnya kita sebagai perempuan nggak takut ya dengan usia yang bertambah karena it just means new season, musim yang baru, artinya pasti ada adventure yang baru, ada kesempatan yang baru,
Of course tantangannya pun juga ada, nggak mungkin enggak gitu ya. But kalau kita bisa merubah our mindset aja dengan bagaimana kita melihat kehidupan, bagaimana kita melihat tantangan yang kita hadapi, harusnya sih kita di usia berapapun itu bisa jadi the prime time. golden opportunity. Oke. Gitu. What's your wish for this year? Your birthday. Kan katanya kalau misalnya nulis wish nggak boleh gitu ya untuk dibagikan. In general deh. Generalnya. Kalau yang spesial, yang detail Nggak, kayaknya tapi you know what? takut jinx ya. Iya itulah. Tapi you know what, dari tahun lalu nggak tahu kenapa saya juga menyampaikan ini ke teman-teman saya gitu ya. I really feel, saya benar-benar merasa bahwa tahun lalu itu adalah tahun manifestation. Oke. Setelah 10 tahun berjuang, pengorbanan, segala macam naik banyak turun. surutnya yang dilalui, akhirnya bisa merasa like gitu loh, maksudnya akhirnya bisa nafas, bisa melihat banyak banget hal yang terjadi tuh, kayak Tuhan buka pintu, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, and I'm believing, saya mau meyakini bahwa tahun ini itu continuation. Bahkan ya kalau di iman saya kan the best is yet to come, bahwa hal yang terbaik masih ada di hadapan kita, bukan di belakang kita. So I'm optimistic, I'm determined. Saya mau meyakini diri bahwa apapun yang orang katakan, bahwa saya masih akan optimis dan masih akan melihat masa depan, apapun itu meyakini bahwa itu akan, yang terjadi adalah yang terbaik gitu. Termasuk dalam menghadapi tugas Mbak Sarah ya di Komisi 7 DPR ya. Ya. Oke, tapi this is not your first ride. Kan tadi Mbak Sarah bilang ini berarti kan kali kedua Mbak Sarah menduduki kursi sebagai anggota dewan. What changed? Perubahan dalam waktu dalam maksud apa kalau misalnya dibilang tugas komisi mungkin? Enggak ya, pasti komisi ya. Karena kan kalau tahun 2014-2019 waktu itu komisinya komisi 8 ya kan, fokusnya very specifically sosial, agama, perempuan dan anak. Kali ini pindah komisi, walaupun memang banyak yang mengenal saya sebagai aktivis perempuan dan anak, tapi saya menjelaskannya seperti ini, bahwa pemberdayaan perempuan itu bukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dia itu hanya lobbyist istilahnya. Anggarannya pun juga sangat kecil. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan, itu kan pasti bicara tentang ekonomi. Bagaimana seorang perempuan itu berdaya secara ekonomi, mandiri gitu kan. Nah, itu ada di bidang-bidang lain. Nah, kebetulan Komisi 7 di mana saya sekarang wakil ketua itu membidangi perindustrian, so buruh itu banyak di situ. Kita bicara juga tentang ekonomi kreatif, dan itu juga bicara ekonomi dan pariwisata dan juga UMKM. UMKM of course mayoritas pengusaha UMKM adalah perempuan. Jadi bukan berarti saya meninggalkan apa yang menjadi bidang saya, tapi saya shifting focus gitu. Jadi menurut saya sekarang adalah waktu untuk mendorong supaya visi misi dari Pak Prabowo untuk ekonomi Indonesia, yang pastinya itu bicara tentang perempuan juga, itu bisa terlaksanakan dengan baik. Kalau dari kita kan bukan eksekutifnya ya, kita kan legislatifnya. Jadi dari sisi undang-undang, aturan, dan kita mengawasi. Memang tugas kita kan 3, pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dari segi anggaran, sayangnya saat ini kita juga masih harus hands are tied ya. Kita masih tertahan dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden dan Kementerian Keuangan. Tetapi tentunya memang bagian kita juga untuk memastikan bahwa kita membantu para menteri untuk menggolkan anggaran yang sebenarnya porsi anggaran yang terbaik untuk bisa menjalankan visi misi dari Pak Presiden itu seperti apa. Dan dari segi pengawasan pun juga menurut saya anything to do untuk perempuan dan anak ya. Kalau terutama kita bicara ekonomi, ya pasti di sektor-sektor yang ada di salah satunya di Komisi 7. Kayak
aku jadi ingat prinsip ekonomi sih, dengan modal yang seberapapun kita harus bisa mendatangkan keuntungan sebesar apapun gitu ya. Kan paling simple sederhananya adalah lebih baik memberikan kail daripada ikan, ya kan? Kalau saya step further than that, nggak cukup memberikan kail, harus memberikan ilmu. Oke. Ilmu bagaimana untuk memancing, ya kan? Kalau misalkan dikasih kail tapi dianya nggak ngerti nggak tahu mancing gimana? Bener-bener. Kasarnya lah. Bener. So ini harus kita dorong ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa memastikan pertumbuhan ekonomi, it cannot just be pemerintah. Nggak bisa cuman pemerintah yang bekerja. Nggak bisa juga hanya kita bikin kebijakan legislasinya, kebijakan undang-undangnya, peraturannya, tetapi tidak dijalankan, tidak diimplementasikan, atau bahkan dari pihak masyarakat itu nggak merasa belonging, nggak merasa memiliki atas nasib mereka sendiri dan bangsa ini. Karena minimal nggak usah bangsa ini deh, minimal nasib mereka sendiri harus mereka kuasai di tangan mereka gitu kan. That's true independence. Itulah kemerdekaan. Ya kan? Diajak berpartisipasi. Nah makanya sekarang sebutannya hexahelix ya kan. Hexahelix sebenarnya sama kayak pentahelix. Pentahelix itu kan artinya ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Hexahelix hanya ada tambahan dari segi financial institution, itu aja. Tapi karena ekonomi, ya kan, roda ekonomi. Dan juga Pak Prabowo kan mengatakan saat ini Pak Prabowo ingin memprioritaskan ekonomi berbasis kerakyatan, maka rakyat sudah seharusnya diajak. Yes, harus terlibat, bukan hanya terlibat menurut saya, harus ikut serta. Aktif. Oke. Mbak Sarah, kita balik lagi sedikit ya ke perempuan. Karena kalau misalnya ngelihat bagaimana perjalanan karir Mbak Sarah, terus kemudian perjalanan karir Mbak Sarah gitu. Ini kalau yang saya lihat adalah forte Mbak Sarah. Dan iya beneran loh, maksudnya ilmu terus kemudian implementasi, turun ke lapangannya gitu kan, itu menjadikan suatu hal sebagai forte. Nah, di DPR sendiri Mbak Sarah, saya paham ini ada peningkatan 22,1% dalam jumlah keanggotaan perempuan di DPR. Bukan peningkatan 22 tapi menjadi 22. Menjadi 22. Tapi menurut Mbak Sarah apakah cukup jumlah keanggotaan atau jumlah perempuan di Nah, di sini di mana saya mungkin agak sedikit berbeda dari kebanyakan aktivis perempuan ya. Tapi mereka juga tahu kalau saya menyampaikan hal ini. Kita memang maunya sebanyak-banyaknya. Of course gitu loh. Kalau bicara cukup sebenarnya prinsipnya seperti ini. Mau itu 10%, mau itu 50%. Tapi yang seharusnya kita sebagai aktivis perempuan juga jangan melupakan bagian yang sangat penting, yaitu kualitas. Kompetensi. Karena kalau misalkan 50%, tapi 50% mayoritasnya 90% dari 50% itu nggak paham. Mau itu tentang bidangnya mereka, politik, apalagi tentang isu perempuan yang mohon maaf, saya juga nggak setuju kalau disebut sebagai isu perempuan, karena isu perempuan adalah isu kemanusiaan. Gitu loh. Jadi it's not isu perempuan seolah-olah laki-lakinya nggak peduli. Inklusi perempuan aja gitu nggak? It's not about perempuan. Perempuan bicara masa depan bangsa, perempuan bicara tentang anak-anak, perempuan bicara tentang ekonomi gitu kan. Jadi ini yang saya agak menantang dari segi itu, dimana is it enough? Maybe not. Apalagi karena menurut saya banyak kualitas legislator, mau itu perempuan ataupun laki-laki, pemahaman tentang isu inklusivitas, isu pemberdayaan, isu ekonomi, itu banyak yang masih kurang. Gitu. Gimana caranya Mbak Sarah gitu, atau ya maksudnya dari awal menjabat sampai dengan saat ini, atau mungkin kalau kita bisa komparasi dengan pengalaman Mbak Sarah waktu 2014 ke 2019? Komparasi gimana memberikan pengetahuan soal itu, memberikan insight mengenai itu. Jujur kalau misalkan kita bicara at least ini mungkin dua sisi ya. Satu sisi adalah kepada politisinya itu sendiri ya, kepada wakil rakyatnya itu sendiri. Itu agak susah karena itu kalau kita bicara konteks politik itu kan tanggung jawab dari partai. Karena pasti untuk jadi anggota DPR harus lewat partai, nggak mungkin enggak. Yes. Pendidikan politik itu harus dilakukan dan artinya itu juga
harus dilakukan oleh partai kepada kader-kadernya, terutama mereka yang nyalek lalu Lewat, jadi. Makanya kalau misalkan di Gerindra contohnya kita ada yaitu diklat yang rame karena kita ya kan kelihatan kayak pakai baju militer segala macam gitu kan, akhirnya partai lain aja yang ngikutin juga. Inspirational gitu kan. Terinspirasi dari kita. Tapi enggak, maksudnya memang kita dari dulu kan gaya kita adalah semi militer karena memang ketua umum kita kan Betul. Pak Prabowo gitu dengan loh. latar belakang ya dengan latar belakang militer, tapi memang dengan maksud tertentu, yaitu sekolah kader yang dimana ya kita harus bukan hanya sekedar cuma sekolah terus atau pakai apa namanya, pakai kostum. Kedisiplinannya itu harus supaya kembali lagi rasa perjuangan bahwa ada duty, ada tanggung jawab yang kita emban. Nah itu pendidikan politik yang saya nggak bisa bicara tentang partai lain, tapi itu tentunya menjadi tanggung jawab di kita. Nah kalau yang berikutnya menurut saya sebenarnya nggak kalah penting adalah untuk masyarakatnya, tapi kembali lagi karena untuk menjadi kader kan itu dari masyarakat dong gitu kan. Dan menurut saya sayangnya kalau misalnya kita bicara tentang mendidik untuk masyarakat bisa memilih ya adanya keterwakilan perempuan lebih banyak lagi atau tentang isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, ya kita masih perlu berjuang lagi. Di dapilnya Mbak Sarah pun juga. Mungkin kalau karena dapil saya kan Jakarta ya, jadi Jakarta kan lumayan masih metropolitan, yang dimana perempuannya istilahnya hampir nggak mungkin satu keluarga bisa survive di Jakarta kalau suami dan istri dua-duanya nggak kerja gitu. Harus berkontribusi, harus sama gitu. Or minimal kalau misalkan nggak bekerja, taking care of the house-nya itu jalan, atau ada home industrinya gitu kan. Jadi bekerjanya maksudnya dari rumah gitu ya, jualan kayak atau apa gitu. Berdaya itu berdaya. ada kontribusi kepada ekonomi keluarga gitu ya. Mungkin Jakarta nggak bisa digunakan sebagai patokan. Not as a standard and not as a benchmark ya. Tapi lebih kalau saya ngelihat ya, karena kita bicara Indonesia, it's not enough untuk yang di kota-kota istilahnya punya pemahaman. Walaupun dengan pilkada, jujur saya melihat ada hope lah, ada harapan, karena masyarakat sekarang sudah jauh lebih terdidik secara demokrasi, dan kayaknya mereka pun juga sadar gitu loh bahwa nggak ada bedanya kok. Antara milih laki-laki dengan perempuan. Iya sih. Kompetensinya yang dicari. Exactly. Tapi kalau diberikan pilihan, masalahnya masih somehow, walaupun mereka secara alam bawah sadar mungkin berpikir sama aja antara laki-laki dan perempuan, tapi tetap di another level lebih dalam lagi masih ada budaya dan mindset patriarkal yang menahan gitu loh. Saya kasih contoh aja misalnya satu ya, agak sedikit panjang, sorry. Gak apa-apa. Emang waktunya curhat, Mbak. Tahu aja. Enggak, kayak misalnya waktu kemarin saya waktu itu viral soal saya bawa anak saya. Aku baru tadi mau nanya, tapi udah dijawab sudah. Tadinya mau ditanya berikut. Gitu kan. Waktu ya kan sempat viral karena saya bawa anak saya ke kantor gitu ya. Usianya berapa waktu itu? Dia masih baru mau 3 tahun bentar lagi. Jadi masih di bawah 3 tahun, 2 tahun. Jadi ada aja gitu ya yang majority sangat supportive dan sangat istilahnya kayak wow hebat gitu ya bawa anak bla bla bla, tuh kan nggak cuman yang di Eropa aja, di Indonesia juga kayak gitu. Wah ini ya mom yang mencontoh dengan luar biasa, positif ya. Tapi masih ada aja gitu ya haters gitu. Susah sih Mbak Sarah emang kalau udah itu udah pasti. No matter what di bidang apapun, bukan hanya politik kebetulan aja kita itu sangat publik gitu ya. Jadi saya mau memberikan semangat kepada ibu-ibu, perempuan-perempuan yang
working multiple hats gitu yang punya peran multiple banyak gitu ya, apakah itu sebagai wanita karir, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri ya. Bahwa no matter what, di bidang apapun pasti akan ada haters. Pasti akan ada mereka yang nggak suka dengan keberadaan kita, apalagi kalau kitanya sukses, apalagi kalau kitanya punya suara, bersuara dan suara kita didengar, pasti akan ada yang nggak suka. Nah, cuman yang bikin saya agak sedih adalah bahwa walaupun saya nggak kaget, bahwa banyak haters itu justru munculnya bukan dari laki-laki, dari perempuan, tapi dari sesama perempuan. Aduh, katanya women support women ya. Oh, tapi padahal tidak. Realitanya justru banyak tokoh-tokoh perempuan. Jadi it's not just me, tapi juga banyak tokoh-tokoh perempuan yang lain yang kita itu justru dihadapi oleh perempuan-perempuan lain. Yang tidak suka ya, kembali mereka lagi karena as women ya, ini ya perempuan ya, halo iya, mama, makanya justru gitu ya. karena perempuan gitu. Justru kita itu punya standar. Jadi kalau laki-laki yang istilahnya muncul salah, udah itu laki-laki. Tapi kalau misalkan itu perempuan gitu, tuh kan harusnya dia nggak kayak gini, tuh kan harusnya dia penghakimannya lebih kenceng ya. Penghakimannya kita dari perempuan terhadap perempuan lain tuh kenceng banget. Oh dear God. Dan di situ salah satu hal saya masih ingat gitu ya, gara-gara mentang-mentang dia adalah keponakannya presiden, jadi dia bisa bawa anaknya. Hello, mohon maaf, saya kerja keras, banting tulang untuk bisa maju, nyalek, akhirnya pun berhasil terpilih, puji Tuhan alhamdulillah gitu ya, supaya saya punya kesempatan untuk bisa bawa anak saya ke kantor. Saya pun juga sebagai CEO dari perusahaan, waktu di perusahaan di swasta pun juga become CEO supaya saya bisa bawa anak saya ke kantor. Dan that's the kind of motivation? No, culture, budaya yang sebenarnya memang tergantung dari pimpinannya. Nah, kebetulan saya sangat sadar, saya punya kesadaran tinggi bahwa kalau anak saya tipe yang nggak bisa diem, yang nggak juga saya bawa. Itu kan langsung kan kalau anaknya dibawa dia nggak bisa fokus, bla bla bla. Mohon maaf, Anda tidak menonton the live streaming dari secara full, hanya ngelihat klipnya. Anak saya cuma duduk di situ hanya beberapa menit. Setelah itu dia keluar, pas dianya udah nggak bisa, udah mulai bosen, dia keluar. Bahkan kalau mau pulang silakan. Tetapi bagi saya it's so important, penting banget untuk bisa anak saya dari sedini mungkin itu terekspos ke dunia di mana ibunya bekerja. Dan anak saya itu yang laki-laki maupun yang perempuan, terutama yang laki-laki yang paling gede ya 9 tahun. Dia nggak ada konsep bahwa perempuan nggak bisa. Karena dari dia kecil udah ngelihat emaknya di depan ribuan orang, udah bisa memimpin rapat, bisa speak up, bisa be a leader, gitu loh. Dan bekerja, dia saya bawa ke dapil, saya bawa, udah biasa dia keluar masuk desa waktu itu. Karena dapil saya waktu pertama kan Jawa Tengah, di Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Bener-bener dia udah biasa, dia sampai pernah saya lagi pertemuan sama tokoh-tokoh, anak saya yang laki-laki waktu itu masih kecil banget ya, masih usia 1 tahun 2 tahun. Ampun. Dia main, masih kan saya masih menyusui, jadi waktu itu belum 1 tahun bahkan. Dia dipinjemin sepedaan punya warga. Jadi sambil saya lagi bertemu sama tokoh-tokoh, dia lagi, dan itu kan supaya apa, dia tahu ini loh Indonesia. Ada desa-desa seperti ini, nggak semuanya itu kota. Terus anak saya yang perempuan yang kemarin saya bawa, supaya dia juga tahu nih loh. Dan dia tuh bener-bener, saya cuma kasih dia kertas, dia udah oret-oret sendiri sampai ketiduran. Dia sambil oret-oret, tiba-tiba ini kenapa kok diem, pas saya ngeliat dia udah kayak gini, padahal tangannya udah masih kayak gini. Itu gemes banget. Itu makanya kayak apa ya, I think kita ini harus punya netizen 62 ya, kita harus punya mindset berflower yang dimana ayolah gitu loh, daripada mengkritik dari rasa iri, mengkritik dari rasa karena gue nggak bisa, lu nggak bisa. Kalau gue nggak bisa, lu nggak bisa dong, gitu kan. Ya
No, find a job yang memang memberikan kesempatan itu gitu. Kalau misalkan tempat kalian bekerja tidak memenuhi undang-undang yang menyatakan seharusnya ada tempat untuk menyusui dan harusnya mereka provide untuk bisa kalian cuti 3 bulan, Kalau semua itu tidak ya sudah, laporkanlah ke dinas ketenaga kerjaan, ya kan? Kalau misalkan enggak, ya pindah cari mem, atau jangan jadi penambah permasalahan unemployment, yaitu hanya mencari pekerjaan. Karena jumlah pekerjaan kurang, lapangan pekerjaannya kurang. Be an entrepreneur. Buatlah usaha sendiri. Apakah itu mudah? Ya enggak lah. Tapi kita nggak akan tahu kalau kita coba. Kalau nggak coba pasti nggak tahu. So just try. Mau itu jualan, mungkin baksonya dibilang sama semua orang enak. Coba aja jualan. Now is everything udah online gitu kan. There's an e-commerce platform, bisa jualan online, bisa. Yang penting punya banyak teman, jualan dulu ke teman-teman pertama, kan selalu kayak gitu kita. Kalau misalkan awal kalau nggak punya teman, ya cari teman. Cari teman lah. Kalau sampai nggak punya teman, artinya kalian memang kerjanya salah gitu loh. Karena artinya cuma fokus kerja, kesehariannya yang salah. Artinya you're not hello gitu loh. Saya sangat percaya bahwa orang paling kaya adalah orang yang punya banyak teman. Setuju. Bahkan Pak Prabowo bilang kan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Apalagi konteksnya itu politik, tapi trust me, di dunia apapun itu karena di bisnis misalnya ya, kita sebagai business owner, kalau misalkan ada masalah apapun, kalau kita punya teman, kita punya rekanan yang bisa membantu kita, akan jauh lebih mudah. Dibanding kita nggak punya teman yang untuk pada saat kita butuh untuk kita membantu kita untuk kita get out of the problem. Gitu. Manusia kan juga makhluk sosial. Nggak apa-apa. Nggak, maksudnya bicara mengenai manusia sendiri gitu kan, kodratnya sebagai makhluk sosial ya pasti kan. Correct. Mau nggak mau harus gitu mencari koneksi dalam kesehariannya. Sangat. Betul. Mbak Sarah. Aduh, tapi ya bicara mengenai woman empowerment gitu ya, dan support yang harusnya datang dari sesama perempuan itu masih perlu kita perjuangkan, dan ini menjadi salah satu PR yang besar. Tapi when there's a hope, there's a chance ya, Mbak Sarah. Seharusnya. Oke. Selama kitanya mau untuk berjuang bersama-sama. Berjuang sama-sama. Oke, aku masuk ke topik yang lain ya Mbak Sarah ya. Soalnya kan ulang tahunnya Mbak Sarah juga berdekatan nih, sama-sama dikit lagi 6 Februari ya. Ulang tahunnya Partai Gerindra. Iya. Sama-sama. Kita sama-sama Aquarius. Tapi yang ini Sweet 17 beneran Baru Mbak Sarah. dengar ke partainya punya zodiak gitu ya, tolong. Sweet 17, kita Sweet 17, kita Sweet 17. Ada rencana apa selain ada Prabowo? Oh iya, kita my gosh, kita memang setiap tahun sebenarnya kita adakan kayak lomba-lomba. Kebetulan kali ini yang jadi ketua sekretaris bendahara adalah anak-anak muda semua ya. Pantesan. Jadi kader-kader saya gitu yang overachiever semuanya. Jadi lombanya banyak. Mbak Sarah Gen Z? Oh enggak, milenial. Oh milenial. Ada yang Gen Z, bendaharanya Gen Z kebetulan. Dia Gen Z nggak ya? Soalnya muda banget. Dia actually anggota DPR RI termuda. Oke, Gen Z. Ya. So ya karena kan kalau misalkan Gen Z itu kelahiran 1997 sampai 2012. So dia muda. So enggak, maksudnya untuk ini kita punya banyak lomba joget, lomba yaitu Prabowo Cup ya kan, sepak bola, ada lomba bikin nasi goreng, ada juga lomba joget Nusantara, maksudnya ada tarian Nusantara, banyak. Bahkan memang biasanya kita sangat mendorong untuk setiap pengurus di daerah-daerah di provinsi-provinsi untuk mengadakan semacam selebrasi kerakyatan. Jadi bukan selebrasi yang gede di gedung atau gimana, enggak, kita bicara selebrasi kerakyatan, hampir kayak 17-an lah istilahnya. Kayak pesta rakyat ya? Pesta rakyat. Mbak Sarah nggak ikutan? Iya no. Enggak, saya diminta untuk jadi juri nasi goreng.
Bagian itu saya boleh, saya minta boleh. Nggak boleh. ikut itu, ini juri, bukan juri sih, maksudnya sepak bola. Oh Mbak Sarah enggak, kan- kalau itu kan nonton. Mbak Sarah Itu kan dulu main bola, hore, katanya. ya dulu main bola. Cuman kan kita kan banyak rapat, sis. Udah gak sempet lagi ya. Nggak sempet lagi kita untuk main bola. Olahraga juga nggak sempet Mbak Sarah. Aku dengan kesibukan sekarang. masih sekarang lagi sukanya masih lari, pilates sama paddle. Paddle kan Oke. lagi ramenya, lagi ngetrennya paddle. Oke, what do you say about ya maksudnya kalau sekarang sih netizen pada bilang gitu, gua nggak sempat olahraga gara-gara sibuk, orang masuk kerja harus aja jam 7. harus menyempatkan aja sih. Oke. There's no other way around it. Kayak saya kadang-kadang menyempatkannya ya mau nggak mau ya memang harus mengorbankan satu hal. Misalnya saya Tidur. mau nggak mau satu itu. Udah pasti waktu tidur. My God, I love my sleep gitu ya. Oke. Tapi maksudnya gini, ada yang mungkin bisa workoutnya olahraganya itu cuman pas malam hari, atau ya artinya memang bangun lebih pagi aja gitu, atau cari tempat workoutnya yang deket sama antara rumah atau kantor gitu kan. Kalau mau, ini terutama karena di awal tahun kan biasanya ada resolution Bener. gitu. Januari Februari masih pada rajin. Iya masih, Nggak iya. apa-apa. Jadi Momentum untuk gini. Jadi untuk membuat habit baru itu harus dilakukan secara konsisten selama 90 hari. Setelah 90 hari, believe me pasti mau nggak mau you will keep doing it. Karena kalau tidak melakukan merasa kayaknya ada yang kurang. So ini hampir kayak puasa gitu ya. Puasa kan nggak perlu, just keep going gitu. Mungkin ada cheat day sedikit lah once in a while nggak apa-apa. Tapi karena kan olahraga memang biasanya kan 5 hari is enough gitu loh. Atau tiap hari tapi cuman jalan kaki, is okay. Jalan kaki juga nggak masalah. Kalau bisa dapat 10.000 langkah dalam satu hari kan good gitu loh. Itu aja juga olahraga gitu. So ini hanya untuk apa ya? Ya, memberikan Motivasi. semangat, motivasi. Motivation. Yang penting ada niat Oke. and commitment. Bicara komitmen tuh sebenarnya cukup lekat ya dengan bagaimana Partai Gerindra berjalan sampai dengan saat ini ya Mbak Sarah ya. Hitungannya kursinya sekarang kedua terbesar kan? Berarti ketiga terbesar ya di DPR. Ya. So how do you maintain that, dan maksudnya rencana kedepannya seperti apa? Terutama kalau kita berangkat dari ulang tahun ke-17, Sweet Seventeen tuh biasanya lagi akil balik. Ya Oh, nggak gitu sih? Nggak, lagi mulai dewasa tuh, udah mulai memikirkan rencana Katanya kita, sih gitu ya. rencana Kalau kita saya ingat 10 saya tahun sih ke udah usia depan. 21 tahun baru mulai. See the world. Inikah dunia? Kalau ini dunia kayaknya nggak mau udah balik lagi. Balik lagi Bang, masa muda. Nggak gini. Nggak, kalau misalkan dari segi apa sih maksudnya untuk rencana ke depan, tentunya kita sangat optimis dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Itu akan menjadi motivasi yang besar untuk masyarakat yang apalagi anak-anak muda. Nah, kalau soal generasi di atas, mohon maklum, that's not my part. Itu bukan bagian saya. Tapi sebagai ketua umum Tidar ya, di mana itu adalah sayap kepemudaan Partai Gerindra, kita memang fokusnya adalah kepada pemilih muda, pemilih pemula, dan anak-anak muda gitu, secara milenial dan Gen Z dalam hal ini. Yang dimana tentunya kita mau mengajak semua anak muda yang mau berkontribusi. Nggak harus masuk ke politik praktisnya, maksudnya untuk maju nyalek, maju pilkada, nggak. Tapi mau belajar aja dan mau berkontribusi aja untuk, you know what, I wanna know more. Kenapa sih negara kayak gini? Kenapa sih kelurahan gue kayak gini, kecamatan gue kayak gini? Whatever it is, kalau misalkan ada kepedulian. Karena mohon maaf, mau bicara tentang dapat perizinan untuk usaha itu kan berdasarkan kebijakan yang buat siapa ya, orang yang ada di politik. Betul. Jadi Ada wadahnya. menurut saya kesadaran saat ini lagi meningkat luar biasa, dan banyak banget anak-anak muda, netizen ya, yang mengakui bahwa kayaknya seumur-umur gue nggak pernah follow what is going on politically di dunia ini, apalagi di Indonesia gitu. Enggak, kok baru sekarang gitu. So that's a very good thing. Yang mungkin juga ada yang sebenarnya nggak pernah ngikut, tapi gara-gara ada Bobby Kartanegara akhirnya jadi tertarik gitu ya. I don't know. Sebagai cat person aku setuju itu. Ya kan? Banyak banget tuh yang udah ngomong sama saya, "Kak, boleh nggak ketemu sama Bobby?" Oh my gosh gitu. Nggak ada yang nggak. Kalau soal kayaknya mereka udah give up soal ketemu sama Pak Prabowo-nya, tapi kalau Bobby mereka Bobby berharap masih mau. gitu kan. Jadi menurut saya dari segi kinerja, of course
kita harus memastikan dan ini very very clear dari Pak Prabowo bahwa pokoknya apapun gimana pun caranya, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bagaimana kita bisa berkontribusi. Yang penting jangan korupsi, jangan jadi maling, pastikan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ya mudah-mudahan dengan kader-kader kita yang ada di DPR, di eksekutif, mau itu di pusat maupun daerah yang kemarin baru saja menang dan nanti akan dilantik, mudah-mudahan kita bisa meyakini masyarakat bahwa dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya Partai Gerindra ini punya kedisiplinan dan komitmen yang sama dengan beliau. Di kadernya kayaknya berat banget ya. Lumayan. Ditempanya lumayan. Karena kan kita istilahnya lama juga sebagai oposisi waktu itu. Jadi emang ditempa luar biasa gitu ya. Dan menurut saya justru at this time, di momen seperti ini, saya bersyukur kita melalui masa-masa di mana waktu kita pertama muncul, istilahnya kita oposisi. Kenapa? Karena di situ ditempanya gitu, dan sekarang kita jadi Berjiwa tahu kritis kan? Bagaimana untuk kalau misalkan jadi yang berkuasa, jangan sampai mengkhianati dan mengecewakan rakyat gitu kan, karena kita pernah jadi oposisi yang gimana kita cuma ngoceh gitu, sekarang kan kritik gitu kan, mengkritik gitu kan, dan mengawal ya, supaya jadi tidak keluar dari jalur. Ya kita masih punya mindset itu. Jadi penempaan itu yang menurut saya ya never ever skip the process. Jangan pernah kita skip proses. Nah, bicara soal mengawal itu kan juga tugas DPR, Mbak Sarah. Gimana caranya bisa berjalan beriringan tapi juga menjaga agar eksekutor pemerintah ini tidak keluar jalurnya? Kalau itu sih kita punya, ya mungkin ini juga agak bias dari Partai Gerindra juga ya, tapi kayaknya di DPR itu lumayan sampai apa ada ya? lagunya nih Mbak Sarah. Kayaknya udah lomba Ini juga. lagi mohon maaf ya dengan lagu-lagu in the background gitu, ajeb-ajebnya itu karena ya itu lagi hood Gerindra. Lagi Kita euforia, euforia ya, lagi ada Happy birthday. Prabowo Cup gitu ya. Happy Sweet 17 berarti Thank tahun you, ini. thank you. Enggak, kalau misalkan kita bicara tentang pengawalan, jujur tugas kita agak lebih ringan hanya karena the chief at the helm gitu ya, yang sekarang menahkodai punya ekspektasi dan cara kerja yang memang itu nggak ada ruang untuk mereka salah istilahnya. Perfeksionis ya? Sangat. Perfeksionisnya itu juga karena ini kan untuk rakyat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita miss atau menterinya miss atau ASN-nya tidak bekerja sesuai dengan seharusnya, Hajat hidup orang yang banyak yang kena. exactly, yang dikorbankan kan masyarakat, bukan persoalan survei 100 hari. No, it's about bagaimana untuk masyarakatnya itu. Dan beliau selalu mengingatkan kan, memang tugas sebagai pemimpin itu kan bagaimana untuk masyarakat bisa tersenyum, ya kan, bagaimana untuk rakyat kecil bisa iso gumoyo, waduh tuh kan bahasa Jawanya ini mulai ini kadang-kadang keblek. Nanti saya sebagai orang Jawa tapi nggak bisa ngomong Jawa. No. Nanti memimpin rapat pakai bahasa Jawa. Nggak boleh. Sikit-sikit. Raiso kalau di sini Raiso. Aku tadinya mau ngejok tapi nggak jadi. Tadi kita nyebut orang. Ya, bagaimana untuk gemuyuk ya Allah. Jadi bagaimana untuk masyarakat wong cilik itu bisa tersenyum, bisa berbahagia, ya kan? So kita dari segi pengawalan kita ya hanya memastikan bahwa mengingatkan para menteri, program Pak Presiden seperti ini. Jadi Anda harus bisa menjalankan itu dengan anggaran seterbatas apapun gitu. Keterbatasan apapun yang dimiliki harus bagaimana tetap menjalankan amanah dari Asta Cita yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu yang saya seperti itulah. Kita sangat bersyukur bahwa pesan dan arahan dari Pak Presiden itu sangat jelas, dan mereka juga konsisten dengan rapat-rapat kabinet yang terus disiarkan dan itu kan transparansinya terjaga, jadi masyarakat bisa menilai dengan sendiri. Biasanya kalau zaman dulu kuliah sih tiap ada keterbatasan atau kepepet ya, biasanya jadi bikin kita thinking out of the box. Gimana caranya memaksimalkan dengan adanya keterbatasan itu, Mbak Sarah. Oke, Mbak Sarah, aku tahu jadwal Mbak Sarah sangat mepet, tapi aku butuh closingan dari Mbak Sarah. Terutama buat mungkin motivasi buat teman-teman muda yang
tidak semuanya memiliki privilege yang setara gitu Mbak Sarah. Tapi kita mau mereka semuanya sama-sama maju. Nggak, kalau kita bicara tentang privilege, semua in one way or another itu ada privilege-nya. Of course nggak bisa disamakan semua orang. Dan saya tentunya nggak bisa bicara dari konteks privilege karena saya punya privilege yang sangat luar biasa. Tetapi begini, tergantung mindset kita. Karena kalau misalkan kita sangat stuck, kita itu terpaku kepada oh kan dia bisa kayak gitu karena dia A B C D E. Gue nggak bisa kayak gitu karena gue A B C D. Justru kita terpaku kepada situasi dan kondisi kita saat ini. Ya semua orang juga pasti ada tantangannya masing-masing. Percayalah gitu loh. Jangan pernah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang justru harus jadi PR kita masing-masing, terutama ya untuk adik-adik, anak-anak muda yang lainnya gitu ya. Bahwa kita cukup fokus pada diri kita sendiri. Bukan berarti kita terus habis itu seolah-olah nggak peduli tentang orang lain. Bukan. Ini nggak bicara kemanusiaan. Ini bicara fokus. Ini bicara mindset. Bagaimana kita bisa menantang diri kita to be the best that we can be. Selama kita fokus bagaimana untuk kita mengembangkan diri kita untuk menjadi yang terbaik, dan dari situ tentunya kita bisa berkontribusi dan mudah-mudahan menginspirasi orang-orang di sekeliling kita juga. Kita bisa memberikan solusi kepada masalah yang ada di komunitas kita masing-masing. Dari situ sendirinya pasti Tuhan akan buka jalan dan kita akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam hal-hal yang ya karena kita percaya bahwa kita dengan kita melakukan yang terbaik Tuhan pasti akan buka jalan. Selama kita punya mindset yang benar seperti itu, pasti nggak bohong, pintu akan terbuka. You know, your effort will never lie gitu loh. Apa yang kita investasikan kepada diri kita sendiri and into our lives dan kepada kehidupan orang-orang di sekitar kita, itu nggak mungkin kita istilahnya nanem kebaikan malah dapatnya enggak. Kalau soal keburukan itu anggap itu pelajaran dan sebagai sesuatu yang memang kita harus lewati untuk bisa naik kelas. And I know that's not easy karena saya setiap kali melalui masa-masa seperti itu rasanya emang mau teriak sama Tuhan, udah nggak perlu naik kelas di sini aja. Itu sering banget kayak gitu ya. Tapi tetap semangat karena saya ya yang saya bilang bahwa ini year of manifestation, year of jubilee. Itu kenapa saya bisa bilang kayak gitu, karena saya udah melihat bagaimana kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa selama kita berjalan penuh dengan iman dan teguh dalam pendirian, integritas dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti nggak akan melenceng. Aku tadi hampir aja keceplosan ngomong gitu, this year is ular kayu ya, Imlek, tapi nggak jadi. Kalau dari jadi nanti kita bicara mengenai topik lain lagi. Topik lain itu ya. Of course juga Happy Lunar New Year untuk semua sinian Kwaile ya. Aku nggak tahu, nggak bisa balas. Ya tahunya cuma gongsi aja kalau di sini ya. Gongsi pacai. Money for me, money for you. Oke, Mbak Sarah. Tapi nambah lagi dikit ya. Soalnya tadi Mbak Sarah mengatakan sesuatu yang menarik dan ingin bikin aku tanya lagi mengenai ini. Berangkat atau perspektif dan mindsetnya Mbak Sarah ini berangkat dari didikan Mbak Sarah kan. Maksudnya didikan keluarga Mbak Sarah. Bapak dan juga paman. Kayaknya cukup keras ya mendidik Mbak Sarah ya? Enggak. Yang didik saya ibu saya. And dari segi kekerasan ya, maksudnya bukan berarti terus habis itu ada KDRT, kagak. Tapi maksudnya as a mother yang very strong individual dengan pendirian yang kuat, itu memang yang membesarkan anak-anak tuh ibu saya. Ya, jadi ditanamkan nilai-nilai dan ditempa dan benar-benar dengan kedisiplinan, ya itu ibu saya. Such a role model. Gitu. Jadi kalau misalkan ayah saya, yang penting anaknya happy.
Iya, apalagi that can be good, that can be bad. Iya, tapi dua anak Kalau perempuan. ayah saya membesarkan kita tanpa the strength of my mother, kita kayaknya nggak jadi seperti sekarang. Soalnya little girls always be daddy's little apple of the tapi eye. he's like that with all of us. Semua itu kakak saya, adik saya. Yang penting memang happy gitu. Kalau dari Pak Prabowo, ada nilai-nilai apa yang Mbak Sarah ambil? Atau terakhir kali ngobrol kapan? Enggak, tapi yang beliau didik, maksudnya beliau sampaikan di keluarga itu dulu, ini yang sering saya sampaikan, nggak ada bedanya gitu loh. Jadi dia mendidik kader-kader di sekolah kader di Gerindra itu nggak beda dengan kalau dia lagi ngomong untuk mendidik kita sebagai keponakan-keponakan gitu. Maksudnya it's just who he is and what he believes in. Itu memang prinsip hidup kita, di keluarga kita memang dididik itu mulainya justru dari opa saya, dari Pak Profesor Dr. Sumitrojo Hadikusumo. Jadi dan itu pun juga turun dari Pak Margono Hadikusumo. So it's nilai kekeluargaan, nilai nasionalisme, nilai bahwa kita ini kalau kita punya privilege, yaitu kita punya tanggung jawab, bahwa kita kalau misalkan punya kemampuan kita harus bisa membantu yang lain. Itu udah ingrained, itu udah didikan yang kuat. Dan saya bersyukur juga punya ibu yang mensupport itu gitu loh, yang sangat memahami pandangan itu dan memastikan anak-anaknya punya pemahaman yang baik dan benar tentang itu. Tapi kalau di keluarga Pak Prabowo, ya kita istilahnya gini, banyak orang mikir kan kita ngomongin tentang number one memang udah biasa lah, kumpul-kumpul dari saya kecil pun saya belum paham apa-apa ya pasti ngomong politik, itu udah biasa. Tapi kalau kitanya lagi kumpul sekarang ya masa ngomongnya cuma politik doang, ya enggak, kita kan pasti ngomongnya dan dia kan orangnya suka guyon gitu ya, jadi guyonan gitu kan. Ya of course mau nggak mau ya ngomongin tentang trip ke sini, ketemu sama orang-orang kayak gini-gini. Ada gitu. tren apa yang terbaru mungkin yang, atau anak-anak biasanya habis nonton video di mana di media sosial suka nunjukin ke orang tuanya, ke kakek neneknya gitu enggak? Bikin challenge ini bareng yuk gitu ya enggak? Atau memang dikontrol? Gitu. Atau mungkin dikontrol ya? Enggak. Kita kalau kita lagi kumpul sebisa mungkin justru kita mau dia untuk relax gitu kan. Jadi dan dia kan memang ya kalau kita lagi makan ya let him enjoy the food. Karena kalau lagi kumpul sama orang kan nggak bisa makan. Ada yang dikerubutin, minta foto semuanya. Orangnya lagi makan tetap aja dimintain foto gitu. Please ya masyarakat, hello. Gitu loh. Kalau misalkan orang lagi makan ya hormatilah, kasihlah tempat dan ruang gitu ya. Itulah. Mbak Sarah kayaknya pernah mengalami nih ya lagi enggak, makan. itu tiap kali kalau misalkan lagi kumpul keluarga, kalau beliau datang, kita harus jadi kayak ajudan. Kita harus bentengin karena kalau enggak banyak banget yang mau foto sama beliau, padahal beliau kan datang ke acara keluarga kan mau relax dong. Mau gitu nyaman, loh. kapan lagi kita bisa nyaman kalau nggak depan keluarga sendiri. Makanya, ya Mbak Sarah? tapi kan ya biasalah, itu udah biasa. Oke. Baik Mbak Sarah, supaya tidak mengganggu kenyamanan Mbak Sarah, untuk agenda Mbak Sarah selanjutnya kita closing di sini ya. Mbak Sarah, terima kasih banyak waktunya di tengah kesibukan padatnya jadwal Mbak Sarah. Terima kasih sudah datang jauh-jauh, ini kita sebenarnya saya didatengin sama mereka, thank you. Pusat kota kok, jadi nggak jauh lah. Hanya welcome ke rumah rakyat. This is rumah rakyat, rakyat datang. Terima kasih Mbak Sarah sekali lagi, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan digangguin Mbak Sarah. Boleh, gak apa-apa. Sehat-sehat, nanti Terima mungkin kasih. episode selanjutnya kita olahraga bareng. Oh boleh kalau kayak gitu, oke. Amin. Mbak Sarah lari, aku naik motor di belakang. Enggak juga. Gimana? Kasih semangat. Baik, Mbak Sarah, thank you sekali lagi. Terima kasih. Monggo kita dilanjut ya. Demikian kawan-kawan, inilah episode VIP dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Rahayu Saraswati. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Fani Maniar, terima kasih dan sampai jumpa.